Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, Mimin akan lanjutkan Jari Channel. Terima kasih sudah like videonya. Yang belum, bantu Mimin juga untuk like videonya dan berkomentar. Lanjut. Bab 1791. 5 hari kemudian, Tang Zichen sedang berkultivasi di guanya ketika terdengar ketukan di pintu di luar. Tang Zichen sedang sibuk membuka pintu. "Senior, ada berita." Penjaga yang berdiri di pintu berkata kepada Tang Zichen. "Mo Yuyan kembali." Tang Zichen panik dan bertanya. Penjaga di pintu ini adalah penjaga yang sama dengan Tang Zichen yang telah menghabiskan batu roh kelas 7 untuk membeli berita dari pelelangan beberapa hari sebelumnya. Tang Zichen telah memberitahunya ketika dia meninggalkan pelelangan beberapa hari yang lalu untuk datang dan melapor ke dia segera setelah dia mendapat berita tentang Mo Yuyan. Setelah menunggu selama 5 hari, akhirnya kami mendapat kabar. Lone Wei Dong berkata, "Senior, putri pertama tidak kembali, Yang Mulia Kaisar pertama dan Ma Forqing Senior dan lainnya yang telah kembali. Mereka memata-matai Mo Yuyan." Lone Guardian Dong, ya, mereka sudah mendapatkan berita tentang Mo Yuyan, tapi berita itu belum dikonfirmasi sepenuhnya. Apa yang terjadi pada Mo Yuyan, di mana orangnya, katakanlah. Menurut berita yang kudengar pagi ini, Mo Yuyan berada di perbatasan laut antara dinasti Mo dan dinasti Yao. Dia bertemu dengan seorang pangeran dari dinasti Yao manusia, dan pangeran dari dinasti Yao itu menangkap Mo Yuyan, dan pada saat yang sama, membunuh semua pengikut Mo Yuyan dan menghancurkan kapal Mo Yuyan. Pangeran dari dinasti Yao. Tang Zichen terkejut. Sebelum Tang Zichen yakin bahwa Mo Yuyan mendayung perahunya ke arah utara, dan utara adalah lautan dinasti klan Yao terkait dengan dinasti klan Yao. Lone Wei Dong berkata, "Kami, dinasti Moji, tidak memiliki hubungan yang baik dengan dinasti klan Yao, atau kami dapat mengatakan bahwa hubungan tersebut sangat basi." Alasan mengapa pangeran dari dinasti klan Yao berani menangkap Mo Yuyan harus berpikir bahwa dinasti Mo klan akan berakhir, dan bahwa Mo Yuyan cantik, jadi dia tidak akan bermain sia-sia. Dia berani. Tang Zichen sangat marah. Namun, berita ini dari mulut seorang nelayan, jadi belum ditentukan apakah dia benar-benar ditangkap atau tidak oleh pangeran dari dinasti klan Yao. Dikatakan bahwa Yang Mulia Kaisar Chang secara pribadi pergi ke ibu kota dinasti Yao dan menuntut agar mereka menyerahkan putri, tetapi tentu saja mereka tidak akan mengakuinya dan langsung menyangkalnya. Jadi, masalahnya menemui jalan buntu. Dinasti klan Yao. Tatapan Tang Zichen dingin. Saat ini, Yang Mulia Kaisar tertua sedang mengadakan pertemuan untuk membahas masalah tersebut. Ketika saya keluar, pertemuannya belum dimulai, jadi saya tidak dapat melaporkan kepada Anda tentang isi pertemuan untuk saat ini. Terima kasih. Sama-sama, jadi saya akan kembali dulu, dan saya akan melaporkan kembali kepada Anda jika ada informasi baru. Bagus. Tang Zichen tidak sopan lagi. Wei Dong yang kesepian ini, dia sangat menyenangkan Tang Zichen. Pertama, Tang Zichen memberinya batu roh kelas 7 hari itu sangat murah hati. Kedua, dia bisa melihat bahwa Tang Zichen adalah pria besar, jadi mengapa tidak melayani orang besar, kenapa tidak? Alis Tang Zichen terkunci saat dia berkata dalam hati, "Aku ingin tahu apakah sesuatu akan terjadi pada Mo Yuyan sekarang, sudah dinodai oleh pangeran tertentu dari dinasti klan Yao. Sayangnya, dia menyelamatkan hidupku sejak awal, dan aku tidak membalas kebaikannya selain mengembalikan gulungan yang setara kepadanya. Jika dia benar-benar dicemarkan dan dibunuh oleh seorang pangeran dari dinasti klan Yao, aku bersumpah akan membalaskan dendamnya." Saat ini, di istana kekaisaran klan Mo, Long Emperor Mo King, serta anggota terkuat kedua dari dinasti Mo, Ma Diao, anggota terkuat keempat dari dinasti Mo, Ma Force, dan anggota terkuat kelima dan keenam dari tahap pertama kesengsaraan. Orang Liu Bing dan Song Komplen, 5 orang, sedang duduk di ruang konferensi. Tentu saja, ada lingkaran Mahayana di samping mereka.
Namun, dalam pertemuan semacam ini, Mahayana hanyalah pelapis dan setengah dewa adalah yang dominan. Yang Mulia Abadi berkata kepada semua orang, menurut berita seorang nelayan, putriku kemungkinan besar ditangkap oleh dinasti Kekaisaran Yeo di persimpangan laut, dan juga dinasti Kekaisaran Yeo membunuh semua petugas yang berada di kapal dan menghancurkannya. Kapal, dia mengira dia melakukan pekerjaan yang mulus tetapi tanpa sepengetahuan saya, seorang nelayan yang beroperasi di laut dalam mengetahuinya. Namun, saya berkelana ke ibu kota dinasti Yeo untuk ini, dan saya menuntut agar mereka menyerahkan putri saya, tetapi mereka dengan tegas menyangkalnya, mengatakan bahwa tidak ada hal seperti itu. Sekarang saya tidak tahu apakah putri saya hidup atau mati. Alasan saya mengadakan pertemuan hari ini adalah untuk mendengar pendapat Anda. Paman Ma, kamu berbicara lebih dulu. Mo King memandang orang terkuat kedua dari tahap kesusahan kelima, Ma Diao. Ma Diao adalah orang terkuat kedua dan satu generasi dengan ayah Mo King, Mo Green, jadi Mo King memanggilnya Paman Ma. Ukiran Ma mengerutkan kening dan berkata, keponakan Mo King, setelah insiden besar seperti itu, mengapa kamu tidak mengundang ayahmu keluar? Ayahmu adalah orang terkuat nomor 1 di dinasti Mo kita. Putra Ma Diao, Ma Force, sibuk berkata, ya kakak Chang Huang, Mo Yuyan adalah cucu ayahmu yang paling disukai bahkan sebelum berisiko kehilangan kultivasinya sendiri untuk membantunya berkultivasi, sekarang Mo Yuyan telah ditangkap. Paman Mo Green tidak punya alasan untuk tidak keluar. Kamu hanya memanggil ayahku untuk rapat tapi bukan ayahmu. Apa yang terjadi di sini? Bagi yang tidak tahu, mereka mengira Paman Mo Green, bukankah dia sudah meninggal? Wajah Long Huang jelek. Ma Diao dan putranya ini, sepertinya sengaja mempersulit. Ma Ukir langsung pura-pura menegur, Ma Paksa, jangan bicara omong kosong, seru-seruan Paman Murkuois, hanya kamu yang minta. Aku hanya khawatir tentang Paman Murkuois. Ma mendorong sambil menjentikkan mulutnya. Kaisar Panjang itu sibuk berkata, terima kasih Ma Force, hubungan persaudaraan ayah saya baik-baik saja, tetapi dia tidak bisa menarik diri, kultivasinya sedang kritis dan saya tidak bisa mengganggunya, jadi saya hanya bisa mengganggu Paman Ma Diao, dan semua saudara laki-laki lainnya. Sekarang hidup dan mati putriku tidak diketahui, jadi mari kita semua beritahu aku apa yang harus dilakukan. Ma Diao berkata, keponakan Mo King, Mo Yuyan adalah putrimu, katakan padaku sendiri apa yang ingin kamu lakukan. Ini sangat rumit sekarang, dinasti klan Yao menolak untuk mengakui bahwa salah satu pangeran mereka telah menangkap putriku. Kata Kaisar Panjang dengan cara yang sulit. Karena mereka tidak akan mengakuinya, kita tidak bisa memaksa mereka untuk mengakuinya. Sekarang dinasti klan Yao lebih kuat dari klan Mo kita, dan ayahmu, Mo Green, berada pada saat kritis. Kita bisa, jangan main-main dengan mereka. Apakah kita akan membiarkan putriku ditangkap oleh mereka dan meninggalkannya sendirian? Chang Huang cemas. Ma terpaksa berkata, kakak Chang Huang, Mo Yuyan ditangkap oleh seorang pangeran tertentu dari dinasti Yao. Sudah beberapa hari, jika mereka bertekad untuk melakukan apa yang diinginkan putri Anda, maka putri Anda akan menjadi seperti apa oleh sekarang. Apa yang dapat kamu lakukan jika kamu mendapatkannya kembali? Kamu kurang ajar. Kaisar Panjang meraung marah, tidak bisa menahan diri karena Ma Force sangat tidak sopan. Ma Force sangat kesal karena dimarahi dan meninggalkan mulutnya dengan muram. Ma Diao tertawa, keponakan Mo King, kenapa marah? Apa yang bisa kamu lakukan? Jika kamu ingin menyalahkan, salahkan putrimu. Kamu benar-benar tidak tahu langit, kamu tidak tinggal di ibu kota negara dengan benar, kamu punya untuk pergi keluar. Jika dinasti klan Yao terus menolak untuk mengakuinya, kami benar-benar tidak punya pilihan, kami tidak dapat membunuhnya. Selain itu, Anda sudah pernah ke sana sekali, dan bukankah Anda juga akhirnya tidak membawanya kembali?
Mo King berkata dengan nada meminta maaf, Paman Madiao, lagi pula aku hanya tahap keempat dari kesengsaraan, dan aku baru saja mengambil alih posisi Kaisar Panjang selama beberapa tahun, jadi aku tidak memiliki banyak prestise di dunia. Sukses, jadi saya perlu menyusahkan Anda untuk membantu saya lari ke dinasti klan Yao. Saya pikir, dengan reputasi Anda, dinasti klan Yao pasti tidak akan berani untuk tidak menghormati Anda, keponakan memohon kepada Anda. Ma Diao berkata, keponakan Mo King, apakah kamu tidak mempersulit saya? Saya juga berada di saat kritis dalam kultivasi saya baru-baru ini, saya tidak dapat terganggu. Saya yakin Anda dapat memahami kesulitan saya, seperti kamu memahami ayahmu. Ini. Baiklah keponakan Mo King, aku masih harus pergi berlatih. Paman Madiao, bagaimana dengan putriku? Maaf, tidak mungkin aku membiarkan diriku masuk ke dalam bahaya karena seorang wanita, kecuali ayahmu yang mengundangku, tidak mungkin. Setelah mengatakan itu, Madiao langsung pergi tanpa menunjukkan wajah sama sekali. Ma memaksakan senyum, kakak Chang Huang, aku juga harus pergi sebelumnya, kalian mengadakan pertemuan yang baik. Mo King hanya mendengus pelan, jika Ma Diao tidak membantu tidak akan ada kesempatan bagi Mo Yuyan untuk kembali. Bagaimana jika aku pergi duluan, Long Huang brother? Liu Bing dan Song Complaining Tian menatap Mo King dan bertanya. Mo King berkata, keluarkan perintah, siapapun yang dapat membantu saya membawa kembali putri saya akan menjadikannya menantu saya. Permainan anak-anak seperti itu. Benar. Kami akan merilis informasinya. Yang mulia dapat yakin bahwa pasti akan ada beberapa keluarga besar dan kekuatan, dan beberapa dari mereka akan bersedia menemukan cara untuk terikat dengan Anda. Pada saat ini, Tang Zichen sedang menerbangkan langit, dan arah terbang Tang Zichen adalah arah dari dinasti klan Yao. Mo Yuyan, apakah kamu berada di dinasti klan Yao atau tidak? Aku, Tang Zichen, akan pergi mencarimu, dan jika kamu mati, aku akan membalas kematianmu, dan jika kamu masih hidup, aku akan pasti membawamu pulang. Ini dianggap membalas kebaikan menyelamatkan hidupmu. Tang Zichen bersumpah di dalam saat dia terbang. Dan pada saat ini, di ibu kota kekaisaran dinasti Mo, klan Mo mengumumkan pesan kepada semua keluarga dan kekuatan siapapun yang membawa putri tertua kembali ke ibu kota kekaisaran akan dinobatkan sebagai menantu laki-lakinya. Hanya saja, setelah pesan ini disebarluaskan, alih-alih banyak orang akan menyelamatkan putri tertua seperti yang seharusnya, itu diam-diam direduksi menjadi lelucon. Misalnya, di ruang pribadi restoran ada orang yang berdiskusi secara rahasia. Sepertinya Mo benar-benar kehabisan tenaga. Memang, seorang kaisar yang memerintah dinasti kekaisaran tidak mampu menyelamatkan putrinya sendiri, jadi bagaimana dia bisa mengharapkan orang lain? Mo mungkin tidak akan bertahan lama, tidak kompeten sejauh ini, dan masih mendaftarkan menantu laki-laki. Itu konyol. Jika benar-benar dikabarkan bahwa putri tertua ditangkap oleh pangeran dari dinasti klan Yao, maka itu akan terjadi. Telah dipermainkan sampai mati sejak lama. Seorang putri yang dipermainkan sampai mati, kecuali dia berasal dari bawah, tetapi pria kuat manapun dengan status tertentu tidak akan menginginkan wanita seperti itu. Dinasti Mo, setelah memerintah selama lebih dari 100.000 tahun, akhirnya akan jatuh pada generasi ini. Sekarang tinggal menentukan hidup dan mati Mo Green. Jika ada yang bisa menentukan bahwa Mo Green sudah mati, maka dinasti Mo langsung hancur. Aku tidak tahu apakah benar ada orang bodoh yang pergi menyelamatkan Mo Yuyan untuk posisi menantu itu setelah Mo King mengeluarkan dekret kekaisaran. Bagaimana mungkin ada orang bodoh seperti itu, belum lagi orang yang mampu menyelamatkan putri tertua sama sekali bukan penipu sepertiku, itu pasti seseorang dari klan kultivasi abadi besar yang kuat. Dan abadi besar itu keluarga kultivasi, mereka tidak akan pergi untuk membantu dinasti yang akan runtuh. Saat ini, di salah satu mansion di lingkaran istana kekaisaran Mo. Hahaha, Mo King yang idiot itu sebenarnya ingin kamu membantunya mendapatkan putrinya kembali, sungguh bodoh.
Pendorong kuda perampokan bela diri tahap ketiga itu tertawa terbahak-bahak. Di sebelah ukiran kuda tatapan tajam Xiao Peng, jangan terlalu keras, sekarang tidak ada yang tahu apakah Mo Green masih hidup atau tidak. Kalau dia masih hidup, kamu mengejek putranya seperti ini, selesai. Telur apa yang harus dimainkan? Hantu tua itu mati 9 dari 10, jika dia tidak mati, mengapa bermain menghilang? Semua tanda menunjukkan dia sudah mati. Masih belum pasti, tidak ada yang tahu pasti, lebih baik berhati-hati dengan apa yang kamu katakan, jika dia benar-benar belum mati dan benar-benar bersiap untuk mencapai alam berikutnya, tahap ketujuh kesusahan itu sama sekali tidak biasa. Ayah, jika dia benar-benar belum mati dan menyerang tahap ketujuh kesengsaraan, maka jika dia berhasil menyerang, bukankah dia akan selesai dengan kita? Ma Force terkejut, masih sedikit ketakutan oleh perkataan ayahnya. Tidak ada yang bisa menjamin apapun, jadi berhati-hatilah dengan apa yang kamu katakan di masa depan. Lalu jika itu benar, apakah kamu akan menolak permintaan Mo King? Tidak, bahkan jika Mo Green benar-benar masih hidup, aku masih yang terkuat kedua. Mo sudah menjadi yang terlemah dari 9 dinasti abadi, apakah dia masih akan membunuhku? Selain itu, memang benar aku tidak bisa mengarungi bahaya, karena seorang wanita dari tahap penggabungan. Tang Zichen terbang dengan cepat di atas lautan. Sekitar 3 hari kemudian, Tang Zichen akhirnya tiba di dinasti klan Yao. Tentu saja, Tang Zichen memasuki ibu kota kerajaan klan Yao dengan sikap rendah hati dan tidak menarik perhatian. Begitu Tang Zichen memasuki ibu kota kekaisaran klan Yao, dia merasa bahwa tata letaknya mirip dengan ibu kota kekaisaran klan Mo, sifatnya serupa juga dengan istana sebagai pusatnya dan kemudian memancar ke sekeliling, membentuk lingkaran dengan jalan-jalan sebagai batasnya. Tang Zichen adalah orang baru di kota itu, pasti asing, dan sulit menemukan Mo Yuyan. Oleh karena itu, Tang Zichen tidak dapat mengambil rute yang biasa. Tang Zichen bertanya kepada seorang pejalan kaki tentang hal itu, "Halo, apakah ada rumah lelang di sini?" "Rumah lelang? Tentu saja ada. Bagaimana saya sampai di sana?" "Lurus saja ke sini dan Anda akan melihatnya, rumah lelang yang sangat besar yang memiliki semua yang Anda butuhkan." Tang Zichen menemukan rumah lelang dinasti klan Yao. Tujuan Tang Zichen sederhana, uang dapat membuat iblis bergerak, jika Anda bersedia mengeluarkan batu roh untuk turun, Anda tidak takut tidak dapat mengetahuinya. "Halo senior, ada yang bisa saya bantu?" Dua wanita cantik menyapa di pintu masuk rumah lelang. Tang Zichen berkata, "Bantu aku menemukan direkturmu. Silakan ikuti saya." Tang Zichen dibawa ke tempat kantor. Seorang pria dari tingkat kelima dari tingkat Mahayana sedang duduk di dalam ruangan. "Dia adalah penanggung jawab kami, tetapi tentu saja, bukan penanggung jawab tertinggi. Anda dapat mengatakan kepadanya apapun yang Anda inginkan." "Oke." Keindahan penyambutan menutup pintu dan pergi. Pria pada tahap kelima perkalian memandang Tang Zichen, "Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan dariku?" Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Tang Zichen melemparkan tangannya, dan sebuah lingkaran muncul dari udara tipis di tangannya. Swoosh! Dengan kecepatan kilat, Tang Zichen menjebak orang yang bertanggung jawab atas tahap kelima dari perkalian besar terlebih dahulu. "Kamu." Orang yang bertanggung jawab itu sangat marah. Tang Zichen berkata dengan acuh tak acuh, "Jika kamu berjuang lagi, kamu mati." "Brengsek, siapa kamu? Mengapa kamu bergerak melawanku?" Orang yang bertanggung jawab itu sangat marah, dan tentu saja, dia bingung bagaimana Tang Zichen, tahap pertama dari tahap Mahayana, bisa menahan dia dengan satu serangan. Namun, Tang Zichen juga melakukan serangan diam-diam di sana. Don bertanya, "Apa namanya?" "Mengapa saya harus menjawab Anda? Saya menyarankan Anda untuk segera membuka kunci saya, atau yang lain." Pikiran Tang Zichen mulai menyusut saat lingkaran penguncian mulai berkontraksi, dan dia tidak akan bekerja sama dengan jujur sampai dia merasa sakit. Orang yang bertanggung jawab itu berteriak, "Bisakah kamu bekerja sama sekarang?"
Kalau tidak, kamu sudah mati, dan kamu bukan satu-satunya yang bertanggung jawab, jadi aku bisa mencari orang lain yang bertanggung jawab, kata Tang Zichen dengan dingin. Saya akan bekerja sama, saya akan bekerja sama. Orang yang bertanggung jawab itu berkata dengan menyakitkan. Itu benar, jika kamu tahu itu, kenapa kamu harus menderita rasa sakit ini? Nama saya Bai Xiaohui, saya salah satu penanggung jawab rumah lelang ini. Bai Xiaohui, karena kamu adalah penanggung jawab rumah lelang, aku yakin kamu sangat menyadari beberapa hal yang terjadi baru-baru ini mengenai dinasti Yeo. Aku ingin tahu acara apa yang kamu maksud. Beberapa hari yang lalu, bukankah ada raja lama dari dinasti Mo yang datang ke sini? Yah, seperti, dia mengatakan bahwa Pangeran Ye Yangtian kita, dia menangkap putrinya. Ye Yangtian. Mata Tang Zichen menggigil karena Yang Mulia Kaisar Panjang berkata demikian, maka pasti Tang Zichen bersumpah untuk membiarkan Yao Yangtian ini mati tanpa tempat pemakaman. Tang Zichen bertanya, jadi apakah Yao Yangtian benar-benar menangkap Mo Yuyan? Bai Xiaohui itu mendengus, jadi kamu di sini untuk menemukan Mo Yuyan, kamu dari dinasti Mo. Pah! Tang Zichen melintas dengan tamparan dan berkata, sekarang aku yang bertanya padamu, jika kamu menyela lagi aku ingin kamu mati, katakanlah apakah Yao Yangtian menangkap Mo Yuyan? Saya tidak tahu. Bai Xiaohui menatap Tang Zichen dengan kebencian. Kamu tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu, aku tidak akrab dengan Yeo Yangtian. Selain itu, hari itu Kaisar Panjangmu datang secara pribadi karena Yeo Yangtian menolak untuk mengakuinya sampai mati. Itu berarti masalah ini tidak akan mudah diketahui, itu pasti dilakukan dengan sangat rahasia. Kecuali seseorang di samping Yeo Yangtian. Siapa yang tahu? Tang Zichen berkata, apakah Anda tahu mengapa saya memilih Anda? Karena ini adalah rumah lelang, tempat di mana hampir semua pembudidaya abadi pernah datang sebelumnya. Ini adalah stasiun pemancar informasi. Bai Xiaohui, saya perlu tahu sekarang, siapa sangat dekat dengan Yao Yangtian? Jangan bilang kamu tidak tahu, orang itu pasti akan datang ke sini juga, bahkan Yao Yangtian bisa sering datang ke rumah lelang ini. Bai Xiaohui mendengus, benar, Pangeran Yao Yangtian memang sering datang ke sini, dia adalah pengunjung tetap rumah lelang kami. Saya ingin menemukan punggawa dekat Yeo Yangtian. Saya akan memberi Anda waktu setengah jam, jika Anda tidak melihat siapapun setelah setengah jam, Anda akan mati. Sekarang Anda dapat mulai membuat orang-orang di bawah Anda melihat untuk dia. Kamu benar-benar iblis. Setelah mengatakan itu, Bai Xiaohui mengeluarkan slip batu giok dan berteriak, datanglah ke guaku. Segera setelah itu, dua lelaki tua dari DVD Stage masuk. Senior Bai, apa perintahmu? Kedua lelaki tua yang berjalan masuk bertanya. Bai Xiaohui berkata dengan enggan, apakah Rugan X datang ke pelelangan malam ini? Ya, Senior Bai. Saat dia tiba, kamu suruh Rugan X datang ke tempatku dulu. Oke, tidak apa-apa, kalian keluar. Setelah kedua pria itu pergi, Bai Xiaohui berkata, Rugan X adalah pria merah di samping Pangeran Yao Yangtian. Dia pasti tahu jika Yao Yangtian telah menangkap Mo Yuyan. Rugan X sering datang ke tempat kita, terkadang di tempat Yao Yang surgawi pangeran, dan terkadang dia melelangnya sendiri. Malam ini dia akan datang. Baiklah. Tang Zichen mengangguk. Bisakah aku melepaskan cincin di leherku sekarang? Tang Zichen mendengus, aku bahkan belum melihat siapapun dan kamu ingin aku melepaskan mereka. Apakah kamu pikir aku idiot? Aku tidak akan membiarkanmu pergi sampai aku melihat Rugan Ten, dan kamu tidak akan pergi dari sini. Jangan berani-berani membuatku. Aku akan membuatmu melakukan apa, beraninya kau mempertaruhkan nyawa kecilmu sendiri. Baik, kamu menang. Bai Xiaohui menggertakkan giginya, jelas bahwa dia yang kuat, Tang Zichen lebih lemah darinya, dan akibatnya dia terancam. Setelah menunggu beberapa jam, akhirnya gelap. Begitu gelap, seseorang mengetuk pintu di luar. Masuk.
Seorang pria mendorong masuk, wajahnya penuh senyum tersanjung. Bos Bai, apa yang kamu cari untukku? Apakah ada sesuatu yang baik yang khusus disediakan untukku? Pria penurut itu berjalan masuk sambil tersenyum. Hehehe, dia adalah Lugan X, pria merah di samping pangeran surgawi Yeoyang. Fiuh. Tang Zichen melemparkan tangannya lagi, menjebak pria yang masuk. Apa-apaan ini? Tang Zichen mendengus, aku akan membiarkanmu mengalami apa? Kata lingkaran penguncian mulai berkontraksi. Rugan Ten itu berjuang mati-matian, matanya dengan kejam menatap Bai Xiaohui saat dia mengamuk. Bai Xiaohui, beraninya kau menjebakku. Bai Xiaohui tertekan, saya juga memilikinya di leher saya. Lugan X juga benar-benar melihat leher Bai Xiaohui. Tang Zichen berkata, Lugan X, sekarang saya meminta Anda untuk menjawab atau mati. Apakah Anda mendengar saya? Mendengar. Kalau begitu, mari kita mulai. Bukankah kamu pria merah di samping Yeo Yang Tian? Ya. Apakah Yao Yang Tian menangkap putri kekaisaran Mo Yuyan dari klan Mo? Ada. Hati Tang Zichen sangat marah, dan memang ada. Di mana Mo Yan sekarang? Hati Don berdarah ketika dia menanyakan ini, mungkin tanpa alasan, tapi dia pasti dipermainkan dengan buruk. Aku tidak tahu. Apa, kamu juga tidak tahu? Ya, kamu tidak tahu, atau kamu tidak memberitahu. Jika kamu tidak memberitahu, kamu akan mati. Aku benar-benar tidak tahu. Hari itu kami pergi ke laut, kami bertemu dengan Mo Yuyan, melihat bahwa dia sangat cantik, pangeran kami ingin bermain dengannya, lalu dia membunuh semua pengikutnya dan membawa Mo Yuyan kembali sendirian. Setelah membawanya kembali ke kediaman pangeran, saya tidak tahu kemana dia pergi. Jika saya tidak salah, dia harus dikurung di penjara bawah tanah atau di tempat lain. Tidak ada yang melihatnya sejak saat itu, dan sang pangeran telah menginstruksikan kami untuk memperlakukan ini seolah-olah itu tidak terjadi. Ho, bajingan. Tang Zichen mengatupkan giginya dengan keras. Tampaknya Tang Zichen perlu melakukan perjalanan diam-diam ke rumah pangeran Yao Yang Tian. Tidak sulit bagi Tang Zichen untuk melakukannya. Tang Zichen hanya perlu menyamar sebagai Lugan X untuk masuk, dan selama orang lain tidak serius melihat bayinya atau bertemu dengan pembangkit tenaga setengah abadi, dia akan melakukannya, biasanya tidak akan ditemukan. Pikiran Tang Zichen bergerak, dan lingkaran pengunci roh yang menjerat Bai Xiaohui dan Rugan X mulai menyusut dengan cepat. Kamu bohong, kamu bilang akan membiarkanku pergi. Tang Zichen mencibir, kamu percaya apa yang aku katakan? Ya. Keduanya berjuang mati-matian, tetapi mereka tidak dapat berjuang. Lingkaran pengunci roh Tang Zichen, yang langsung mengunci bayi itu, tidak dapat ditolong oleh siapapun, tidak peduli seberapa kuat, kecuali mereka setengah abadi. Segera, Bai Xiaohui dibunuh oleh Tang Zichen, dan Rugan X sekarat. Tang Zichen segera menyamar sebagai Rugan X, dan memperoleh informasi tentang ingatan Rugan X, lalu membunuh Rugan X dan menghancurkan tubuhnya. Tang Zichen berjalan keluar ruangan. Semua orang mengira dia adalah Rugan X. Tidak ada yang tahu dia adalah Tang Zichen. Tang Zichen belajar dari ingatan Rugan X bahwa dia diperintahkan oleh Yeo Yang Tian untuk datang malam ini untuk melelang senjata ajaib yang disebut Cambuk Naga Hitam, senjata sihir kelas atas yang dapat dilelang jika harganya tepat. Namun, Tang Zichen rupanya tidak berniat melelangnya dan langsung mendatangi kediaman Yeo Yang Tian. Soon, Tang Zichen arrived at Yeo Yang Tian's mansion. Temui Senior Lu. Ketika mereka tiba di gerbang, beberapa penjaga yang menjaga gerbang bahkan menyapa Tang Zichen, dengan hormat memanggilnya Senior Lu. Tang Zichen tersenyum dan berkata, apakah Pangeran Yeo Yang Tian ada di sini? Tang Zichen berjalan dengan angkuh ke rumah Yeo Yang Tian tanpa halangan. Tang Zichen mencari ingatan Rugan X dan mengetahui bahwa di halaman belakang Yeo Yang Tian ada ruang bawah tanah yang tersembunyi, tempat yang tidak boleh didekati oleh siapapun. Tang Zichen menebak bahwa jika Mo Yuyan masih hidup, dia harus ditahan di ruang rahasia ini.
Tang Zichen langsung menuju halaman belakang Yaoyang Tian. Berhenti. Di gerbang halaman belakang, 10 pembangkit tenaga divide stage mencegat Tang Zichen sekaligus. Saya mencari Yaoyang Tian. Penghinaan ini adalah area terlarang di rumah pangeran. Apa yang kamu berani masuk tanpa izin dan memanggil pangeran dengan namanya? Salah satu pria dari ramalan tingkat ke-9 sangat marah. Tang Zichen tersenyum, apa gunanya berbicara begitu banyak omong kosong dengan sampah ini. Tang Zichen membalik tangannya dan sebuah lingkaran muncul di telapak tangannya. Swoosh, lingkaran pengunci terlempar dan terbelah menjadi 10 saat dilemparkan ke udara, menjebak 10 penjaga divide stage. Mati. Tang Zichen hanya mengatakan satu kata, dan 10 penjaga panggung gangguan terjebak mati. Kamu bukan Rugan Ten. Yang terakhir mati, berjuang untuk mengucapkan kata-kata itu, tapi sayangnya sudah terlambat. Setelah Tang Zichen membunuh para penjaga itu, dia langsung pergi ke halaman belakang dan menemukan pintu masuk ke ruang rahasia halaman belakang. Saat ini, di ruang rahasia bawah tanah, Yaoyang Tian duduk di kursi dan tertawa. Mo Yuyan, saya akan melihat berapa lama Anda bisa bertahan. Saya pikir dalam beberapa jam atau bahkan beberapa menit lagi, Anda akan berada di tangan saya. Hahaha. Yaoyang Tian, kamu tercela dan tidak tahu malu. Aku menyarankan kamu untuk segera melepaskanku. Melepaskanmu. Aku tidak akan melepaskan daging yang ada di tanganku. Kakekku tidak akan membiarkanmu pergi. Mo Yuyan mengancam dengan lemah. Kakekmu. Aku pooh kakekmu, Dark Green, mungkin sudah mati. Tidak mungkin, kakekku belum mati. Wanita bodoh, aku telah menunggumu selama berhari-hari, dan jika aku tidak menidurimu siang dan malam, aku akan mengambil nama belakangmu, kata Yaoyang Tian. Mo Yuyan putus asa, dia benar-benar tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Setelah Mo Yuyan ditangkap di sini, dia mengaktifkan gulungan rahasia. Gulungan rahasia itu adalah susunan pelindung. Susunan pelindung ini tidak terlalu besar, itu hanya mampu melindunginya hingga radius 3 meter di sekitar tubuhnya. Awalnya, Yaoyang Tian ingin menajiskan Mo Yuyan, tapi sayangnya, gulungan pelindung Mo Yuyan ini terlalu kuat dan Yaoyang Tian tidak bisa memecahkannya. Namun, Yaoyang Tian tidak terburu-buru karena dia tahu gulungan pelindung Mo Yuyan pasti akan gagal secara perlahan. Benar saja, dalam waktu kurang dari setengah bulan, gulungan pelindung Mo Yuyan akan gagal. Jika tidak ada yang lain, itu akan kedaluarsa dalam beberapa jam atau bahkan beberapa menit. Hahaha. Yaoyang Tian menatap Mo Yuyan yang sangat cemas dan tertawa. Semakin Mo Yuyan cemas, semakin dia merasa ditaklukkan. Mo Yuyan cemas di dalam, mengapa ayahku dan yang lainnya belum melacak mereka di sini? Mengapa mereka belum datang untuk menyelamatkanku? Jika mereka tidak datang untuk menyelamatkanku, aku akan benar-benar ternoda oleh binatang ini. Yaoyang Tian tampaknya telah melihat rasa sakit Mo Yuyan dan berkata, Mo Yuyan, jangan menunggu, tidak ada yang akan menyelamatkanmu, sungguh. Ngomong-ngomong, ayahmu datang ke sini sekitar 10 hari yang lalu, tapi sayangnya aku dengan tegas menyangkal bahwa aku tidak menangkapmu, dan ayahmu tidak punya pilihan selain menyelinap pergi. Sekarang dinasti Momo akan runtuh, kamu akan segera direduksi menjadi mainan di bawahku. Mustahil. Percaya atau tidak, selain aku bisa memberitahumu satu hal lagi, ayahmu ingin meminta Ma Diao untuk keluar dan menyelamatkanmu, tapi sayangnya Ma Diao menolak. Dinasti Momo akan segera menjadi dinasti keluarga Ma. Hahaha. Ngomong-ngomong, ayahmu akhirnya harus mengeluarkan dekret kekaisaran yang mengatakan bahwa siapapun yang bisa menyelamatkanmu akan menikahkanmu dengannya. Sayangnya, tidak ada yang datang untuk menyelamatkanmu sama sekali, karena tidak ada yang mau menjadi menantu pangeran. Hukum dinasti kekaisaran yang akan runtuh dan menjadi bahan tertawaan. Hahaha. Mo Yuyan tercengang. Mo Yuyan yang selama ini hidup dalam manis tidak tahu bahwa dinasti memiliki begitu banyak bahaya tersembunyi.
Tepat pada saat ini, gulungan pelindung di samping sisi Mo Yuyan tiba-tiba meredup warnanya. Yao Yang Tian segera berdiri dari kursinya, satu tangan meraih ke pinggang celananya, sepertinya dia akan melepas celananya, sambil tertawa. Mo Yuyan, perisai pelindungmu akhirnya tidak tahan lagi, aku sudah telah menunggu momen ini selama setengah bulan, sekarang, mari kita lihat bagaimana aku akan mengacaukanmu. Tidak, jangan datang, teriak Mo Yuyan. Pada saat yang sama, perisai pelindung di sekelilingnya benar-benar redup. Gulungan pelindung yang telah bertahan selama hampir setengah bulan akhirnya gagal. Hahaha, Yao Yang Tian tertawa murahan. Jangan datang, Mo Yuyan berteriak dan merunduk ke sudut. Yao Yang Tian adalah orang yang kuat di tahap ketujuh tahap pembagian, dan Mo Yuyan tahap kombinasi, sama sekali bukan tandingannya. Pada saat ini, Tang Zichen sedang berdiri di tangga yang menjulur ke bawah dari pintu masuk ruang lantai dasar. Tang Zichen melemparkan tangannya. Dalam sekejap mata, cincin pengunci roh melingkari leher Yao Yang Tian. Yao Yang Tian terkejut, dan dia tiba-tiba menyadari bahwa sebuah lingkaran langsung muncul di lehernya. Ada apa? Yao Yang Tian sibuk menyentuh cincin pengunci roh, mencoba melepaskannya. Pada saat itu, terdengar suara Tang Zichen, jangan buang energimu, ini khusus dibuat untuk anjing, anjing tidak bisa melepasnya apapun yang terjadi. Mo Yuyan yang menangis segera melihat ke arah tempat suara itu berasal, dan segera melihat Tang Zichen perlahan menuruni tangga, setiap langkah begitu elegan. Rekan Daois Tang. Suara Mo Yuyan bergetar karena kegembiraan, tidak pernah menyangka bahwa Tang Zichen akan muncul di hadapannya ketika itu membuatnya putus asa. Yao Yang Tian segera menoleh ke belakang, hanya untuk melihat orang asing. Tang Zichen baru saja menyamarkan dirinya kembali ke wajah aslinya ketika dia turun. Siapa kamu? Mengapa kamu diizinkan memasuki rumah pangeranku? Teriak Yao Yang Tian. Tang Zichen mendengus, akulah yang akan mengambil nyawamu. Kamu berani? Tang Zichen merengut, apakah aku berani atau tidak? Tanyakan saja kera anjing di lehermu itu yang paling bisa dikatakan. Apa kera anjing? Ngomong-ngomong, kamu baru saja berani menghinaku sebagai anjing. Tang Zichen berkata, aku tidak hanya menghinamu sebagai anjing, ayahmu, ibumu, seluruh keluargamu, semuanya adalah anjing. Kamu. Cuaca Yao yang bergetar di mana-mana, tidak pernah menerima kemarahan seperti itu sebelumnya. Siapa kamu? Tang Zichen mendengus, karena kamu sangat penasaran, aku akan membiarkanmu menjadi anjing yang mati dengan hati nurani yang bersih. Namaku Tang Zichen, Mo Yuyan adalah temanku, aku di sini untuk menyelamatkannya. Kamu di sini karena ingin menikahinya. Khusus untuk menyelamatkannya. Bodoh, kenapa aku harus memberitahumu dengan sangat jelas? Setelah mengatakan itu, pikiran Tang Zichen bergerak dan lingkaran penguncian berkontraksi. Yao Yang Tian berteriak kesakitan, tapi sayangnya, dia tidak bisa melawan, lagi pula, dia hanya tahap pengalih perhatian, sementara Tang Zichen berada di tahap pertama tahap Mahayana. Mo Yuyan sibuk berkata, jangan bunuh dulu, Taois Tang. Kenapa? Mo Yan sibuk berkata, dia memiliki Light of Life Sensei padanya, jika dia mati, istana yang berjarak beberapa blok dari kita akan mengetahuinya, dan seorang pria yang kuat akan bergegas mendekat. Tetap saja kamu yang bijaksana. Jadi bagaimana jika kita tidak membunuh sekarang? Mo Yan berkata, gunakan dia untuk melarikan diri dari sini dan bunuh dia saat waktunya tepat. Masalah apa? Tang Zichen benar-benar ingin membunuhnya, tapi bagaimanapun juga ini adalah ibu kota kekaisaran klan Yao, dan pusat kekuatan setengah abadi akan datang dalam sekejap mata. Tang Zichen tidak bisa gegabah. Pikiran Tang Zichen tergerak, dan Locking Spirit Circle mengejutkan Yao Yang Tian. Mo Yuyan, kamu baik-baik saja? Don Zimmer bertanya. Oh, Mo Yuyan menangis dan melompat ke Tang Zichen. Oh, jangan menangis, tidak apa-apa, kamu bisa percaya padaku, aku akan membawamu pulang dengan selamat.
Don Taois, kamu datang tepat waktu, jika kamu tidak datang, aku akan dicemarkan. Yah, aku tahu semua tentang itu. Kamu beruntung kakekmu mencintaimu dan memberimu begitu banyak gulungan pertahanan, jika tidak itu akan sangat berbahaya, kata Don Zichen. Tapi apa gunanya, kakekku bahkan tidak tahu apakah dia hidup atau mati, dan sekarang semua orang mengatakan bahwa dinasti Mo kita akan tamat. Apakah ini akan selesai? Biarkan waktu yang menjawab mengapa begitu khawatir. Ngomong-ngomong, terima kasih, Daois Tang, jangan khawatir, tidak peduli pengaturan apa yang ayahku miliki, aku pasti akan mengikuti pengaturannya, kata Mo Yuyan sambil melihat Tang Zichen tersipu. Apa maksudmu? Bukankah Yao Yang Tian baru saja mengatakan bahwa ayah saya mengeluarkan keputusan kekaisaran bahwa siapapun yang dapat menyelamatkan saya akan menikahkan saya dengannya? Bukankah Anda mempertaruhkan hidup Anda untuk menyelamatkan saya karena keputusan kerajaan ayah saya? Karena Anda bersedia mengambil risiko hidupmu untuk datang ke sini untuk menikah denganku, aku juga tidak bisa. Tidak, putri, kamu salah paham. Ayahmu tidak mengeluarkan keputusan kerajaan ini ketika aku melakukannya. Sebenarnya aku baru mengetahuinya setelah mendengar Ye Yang Tian mengatakannya. Kamu bukan ini untuk menyelamatkanku. Mo Yan kecewa, dia lebih suka ini. Tidak, sebelumnya, di laut kematian aku dikejar dan dibunuh, kamu memberiku sebuah gulungan yang memungkinkan aku dan pasangan Taois dan yang lainnya untuk melarikan diri. Sekarang kamu dalam masalah, aku seharusnya datang untuk menyelamatkanmu. Tapi aku hanya memberimu sebuah gulungan, dan tidak ada yang bisa diberikan, saat kamu datang untuk menyelamatkanku tapi kamu mempertaruhkan kematian. Oh, bagaimanapun juga itu adalah tindakan penyelamatan jiwa. Baiklah Putri Sulung, mari kita pikirkan bagaimana cara keluar dari mulut harimau ini. Oh, suasana hati Mo Yuyan yang heboh barusan tiba-tiba berubah sedikit kurang bahagia. Jika Tang Zichen berusaha menjadi menantu untuk menyelamatkannya, cerita seperti ini hanya indah. Mo Yuyan berkata, kita belum bisa keluar, kita akan ketahuan sebentar lagi kan, bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Masuk akal untuk mengatakan bahwa orang asing tidak mungkin memasuki batas dalam istana, tapi ini adalah zona yang lebih dari sebuah lingkaran. Tang Zichen segera menyamar dan berkata, apakah kamu mengenali siapa aku? Kamu, itu benar, aku datang ke sini dengan menyamar sebagai Rugan Ten ini. Tidak heran kamu bisa masuk ke sini dengan mudah, Taois Tang, kamu mungkin tidak tahu bahwa dalam lingkaran dinasti Yao, langit dipantau oleh burung langit, begitu wajah aneh terlihat burung langit akan membunyikan alarm, lalu para penjaga akan diberitahu, singkatnya, siapapun dengan asal yang tidak diketahui akan ditemukan dan kemudian ditangkap dalam sekejap mata. Tapi bagaimana Anda memiliki kemampuan magis untuk berubah? Sejauh yang saya tahu, bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat setengah abadi tidak memiliki ubah avatar. Hanya ketika kamu menjadi abadi, kamu akan dapat menggunakan kemampuan ilahi ini, 10 perubahan, 20 perubahan, 36 perubahan, 72 perubahan, semua jenis kemampuan ilahi. Tang Zichen memutar matanya, kamu pikir aku Raja Keraah dan 72 transformasi, aku hanya seorang seniman penyamaran yang mengecilkan tulangku, aku tidak bisa berubah, apalagi berubah menjadi serangga, ikan, burung dan binatang buas, aku hanya akan menyamar menjadi orang yang berbeda. Maukah kamu mengajariku? Mo Yuyan memohon. Sulit untuk mengajarimu aku harus terlebih dahulu menyebarkan beberapa dasar seperti kekuatan internal dan kekuatan internal. Namun, aku memutuskan untuk mengajarimu agar kita bisa pergi dengan mudah. Tang Zichen menghabiskan hari berikutnya untuk mengajarkan teknik penyamaran kepada Mo Yuyan, meskipun dia tidak sekuat Tang Zichen, dia hampir tidak bisa mengubah bentuk wajah satu atau dua orang. Baiklah, aku akan keluar sekarang untuk mengambil salah satu pelayan pangeran, lalu kamu menyamar sebagai dia, setelah itu kita akan mulai pergi. Beberapa menit kemudian, Tang Zichen meraih seorang pelayan dan masuk.
Butuh Mo Yuyan setengah jam, dan dengan bantuan Tang Zichen, dia akhirnya berubah menjadi penampilan pelayan itu. Baiklah, kita bisa pergi sekarang. Bagaimana dengan Yao Yang Tian? Jika kita tidak membunuhnya, bukankah itu terlalu murah? Jika kita membunuhnya, itu akan segera diketahui dan kita tidak akan bisa pergi. Mo Yuyan bertanya sambil menunjuk Yao Yang Tian di tanah. Tang Zichen berkata, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan dia hidup. Senjata ajaib di lehernya disebut lingkaran pengunci roh. Aku bisa mengendalikannya dalam radius 10 km. Mari tinggalkan Yao Yang Tian di sini. Saat kita tinggalkan istana pangeran, ketika kita berada 8 atau 9 km jauhnya, saya akan mengendalikan lingkaran pengunci roh untuk menjebaknya sampai mati. Pada saat itu, bahkan jika orang-orang dari dinasti Yao tiba, percuma, kita sudah pergi 10 km jauhnya. Wow, harta sihirmu sangat kuat. Aku akan menulis beberapa kata di dinding dulu. Tang Zichen memotong darah di tangan Yao Yang Tian dan menulis di dinding, dinasti klan Yao, dinasti yang menyebalkan, bunuh salah satu pangeranmu hari ini sebagai peringatan. Jika kau berani merajalela lagi, kebiri semua anjing tua klan Yao. Wow, Taois Tang, apakah ini akan membuat mereka marah kalau mereka melakukan sesuatu pada moji kita? Tang Zichen mendengus, aku tidak menandatangani siapa yang melakukannya. Tapi mereka pasti akan menebak bahwa itu adalah seseorang dari dinasti Mo. Lagi pula, aku dipenjara di sini dan aku melarikan diri. Tang Zichen berkata, kamu konyol, sebelum ayahmu datang ke sini untuk meminta seseorang, mereka dengan tegas menyangkal bahwa kamu tidak ada di sini, karena mereka sendiri mengatakan bahwa kamu tidak ada di sini. Siapa yang berani mengatakan bahwa itu adalah seseorang dari dinasti Mo melakukannya? Baiklah, kita bisa pergi sekarang. Tang Zichen dan Mo Yuyan perlahan berjalan keluar dari ruang bawah tanah. Tang Zichen secara tidak sengaja mengambil pelayan yang baru saja dia tangkap juga, dan melemparkannya ke sudut acak di luar. Dia akan terbangun sendiri. Para penjaga yang menjaga pintu masuk ke halaman belakang sebelumnya telah dihancurkan oleh Tang Zichen, dan tubuh mereka berada di ring penyimpanan Tang Zichen. Bersambung.